Oke, sudah bergabung Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat Pagi, pagi. Mas Selamat pagi. Ceng, Bang Doli, Mas Baik. Bremat. Selamat pagi. Baik, Bang Doli, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi adanya usulan untuk salah satunya menurunkan ataupun istilahnya memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Iya, saya kira forum atau pertemuan para penawaran itu kan saya yakin niatnya adalah untuk memberikan masukan yang terbaik kepada Presiden Prabowo dalam rangka supaya memang 5 tahun ke depan ini pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu dulu ya. Saya yakin itu. Nah yang kedua, salah satu poinnya apabila memang diusulkan ya ada pergantian soal apabila gini. Kalau memang niatnya seperti itu dan kemudian salah satu usulannya adalah pergantian wakil presiden, nah saya kira ini yang belum tentu ya caranya seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kalau kita menginginkan adanya pergantian wakil presiden, itu kan saya kira juga harus ada ya kita sesuaikan dalam peraturan perundangan kita ya sama-sama kita ketahui bahwa pemilihan presiden itu kan diikuti oleh paket-paket pasangan ya, capres dan cawapres. Jadi seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu satu paket. Nah kalau kita lihat kalau kemudian ada aturan yang bagaimana caranya menggantikan ya, ini kita bicara tentang aturan dulu ini. Itu juga saya kira kan juga tidak mudah ya. Setahu saya misalnya kalau ada pergantian presiden dan wakil presiden atau wakil presiden itu kan apabila ya mereka berhalangan tetap gitu ya apa namanya melanggar konstitusi ya berhalangan tetap itu meninggal pangkat kemudian terjerat masalah hukum dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah itu kan harus ketemu dulu alasannya gitu. Nah yang kedua secara politik juga tidak mudah ya apalagi kalau kemudian diserahkan ke MPR. Nah ini akan bisa jadi kalau misal tidak dikelola dengan baik, nanti akan menimbulkan kontraksi politik gitu ya, yang apa namanya, ya itu juga akan memakan energi baru. Nah sementara kan pemerintahan ini harus berjalan seperti yang tadi diharapkan juga seperti Purnawirawan itu, di tengah situasi yang dia menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini ya, tantangan global, tantangan eksternal, konsolidasi yang memang harus terus dilakukan di awal pemerintahan ini. Gitu. Jadi saya kira usulan itu ya sambil kita harus melihat ya secara aturan, konstitusi dan seterusnya, ya secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini. Gitu. Tapi Bang Doli menurut Anda bagaimana melihat ini? Apakah ada maksud tertentu, maksud yang di luar misalnya kepentingan politis ataupun istilahnya dalam tanda kutip banyak yang bilang juga ini memperkeruh suasana di tengah kondisi negara kita yang memang sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Itu tadi saya bilang kalau dilihat dari niatnya saya kira mereka pasti niatnya baik untuk kepentingan bangsa dan negara untuk membantu Pak Prabowo kayak gitu ya. Nah tapi kan juga membantu itu dengan cara yang tepat. Nah saya khawatir usulan untuk mengganti wakil presiden ini itu tidak sesuai dengan rencana itu tadi yang saya katakan. Nanti akan berdampak situasi politik yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru di tengah kita sekarang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah saya katakan tadi itu. Oke, baik. Sebelum kami lanjutkan, saudara, kami sudah mencoba menghubungi pihak Forum Purnawirawan Prajurit TNI, namun hingga saat ini belum ada respon. Kita ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Anda melihatnya seperti apa? Di balik ini semua, ada tiba-tiba usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu poinnya ini sangat mengejutkan untuk meminta agar Wapres kita mundur seperti itu. Bagaimana Mas Agung melihatnya? Ya, ada 8 poin dan pemakzulan Mas Gibran sebagai Wapres itu salah satunya. Cuman saya mau nyorotin ada poin kedua, di mana di situ disampaikan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asia Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Artinya apa? Ini ada paradoksial di antara poin ya. Jadi poin kedua mendukung Kabinet Merah Putih,
tapi poin ke-8 ingin ya dalam tanda petik memakzulkan Mas Gibran. Jadi saya kira ini perlu dikaji, walaupun tadi ya tidak ada urgensi yang mendesak untuk memakzulkan Mas Gibran karena selama 6 bulan ini tidak ada pelanggaran konstitusional menurut kacamata saya sebagai analis politik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari latarnya, ya sebenarnya beberapa purnawirawan ini ada beberapa terindikasi memang melakukan dukungan kepada salah satu paslon capres ya ketika 2024 kemarin. Sehingga saya tidak bisa menafikan bahwa residu Pilpres 2024 itu masih terasa kental ketika tuntutan ini diajukan. Sehingga kita perlu mengobjektifikasi poin-poin mana yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan sekarang. Ambil contoh misalkan reshuffle menteri-menteri kabinet yang bermasalah. Saya kira itu bisa dieksekusi segera oleh Presiden Prabowo karena kan memang momen sekarang pas ya karena ada beberapa menteri yang kurang maksimal. Atau poin misalkan mengembalikan Polri untuk menjadi penjaga Kamtipnas. Itu juga bisa dieksekusi, dikaji dulu ya, diobjektifikasi bersama Komisi 3 misalkan Komisi 13 dan seterusnya sehingga apa? Sehingga solusi objektifnya juga bisa kita dapati. Artinya apa? Saya melihat tuntutan ini juga harus kita apresiasi di saat yang sama supaya kita tahu sebenarnya secara real, secara praktis apakah memang 8 poin ini benar-benar relevan ataupun sebaliknya seperti itu. Sehingga memang tidak ada kegaduhan yang tidak perlu lagi karena beberapa waktu terakhir cukup banyak huru-hara politik yang mengemuka dan itu menghabiskan energi positif dan kolektif kita sebagai bangsa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya soroti lagi adalah soal tuntutan ini sebenarnya apa ya sedikit banyak kalau misalkan terlalu kita fokuskan bisa mendelegitimasi proses-proses yang sudah kita lewati setelah kemarin Pilpres, kemudian kita ber-MK ada kesalahan etis memang, tapi untuk sampai pada pemakzulan kok rasanya berlebihan dari kacamata politis ya, dan ini bisa memberikan dalam tanda petik ekses-ekses politik yang tidak perlu dan sedikit banyak efeknya bisa ke masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar Mas Brimat ya. Oke, kalau Mas Agung melihatnya, apakah ini ada bentuk ketidaksukaan ataupun antipati terhadap pemerintahan sebelumnya, yang mana memang sekarang ada Mas Gibran sebagai dalam tanda kutip nih anaknya Pak Jokowi seperti itu? Ya sedikit banyak arahnya ke sana karena agak lucu mendukung Pak Prabowo tapi tidak satu paket dengan Mas Gibran. Ini kan apa ya anomali menurut saya dan harusnya tidak perlu terjadi. Jadi ketika mendukung kabinet merah putih ya satu paket semuanya harus kita support karena ini komitmen kita dalam berdemokrasi, berkonstitusi, berbangsa dan seterusnya. Karena apa? Kalau demikian pola-pola yang kita lakukan ini bisa memberikan pembelajaran yang buruk bagi publik. Bagaimana kemudian bisa menerima situasi walaupun situasinya dalam tanda petik tidak sesuai dengan etik ya konstitusional kita. Tapi ini proses yang sudah kita lewati. Ayo kita move on, ayo kita melihat tantangan yang lebih real, misalkan kontraksi di bidang ekonomi. Ya itu seperti apa solusinya? Ancaman PHK massal, penurunan kelas menengah karena tertekan beragam macam biaya ekonomi misalkan, atau soal-soal perluasan lapangan kerja seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dari saya mengapresiasi, tapi untuk menindaklanjuti tuntutan para purnawirawan ini kok rasanya tidak terlalu signifikan mendesak untuk kita harus elaborasi lebih jauh dan satu hal yang paling penting sebenarnya Mas Gibran ini kan perwakilan sipil kalau misalkan duetnya sekarang militer sipil ya kemudian ini disampaikan masukannya oleh teman-teman di militer seperti itu jadi saya melihat juga ini agak bias agak sangat subjektif kalau misalkan terlalu jauh kita akomodir gitu. Oke, poin 8 ini yang paling bisa menjadi polemik dan juga bisa membuat kegaduhan ya Mas Agung kalau Anda melihatnya. Persis, persis. Karena tadi mendelegitimasi Wapres, kemudian dalam terpetik mengakomodir kabinet merah putihnya dan presidennya, maksudnya gimana ini gitu kan? Kita berbangsa nggak bisa ngambil yang kita mau, yang kita suka saja. Itu kan bukan Oke. paket kita bernegara. Paket kita ya satu kesatuan. Baik buruk kalau memang itu aturan yang sudah mengakomodir ya kita jalani. Gak bisa maunya ini saya seneng, ini saya nggak suka, ya sudah yang saya jalani yang saya suka aja. Wah bahaya kita berbangsa seperti itu. Gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, Anda melihatnya seperti apa ini? Ada kemungkinan besar tidak poin 8 ini bisa diwujudkan dengan misalnya ngusul ke DPR dulu, baru ke MPR seperti itu? Yang pertama saya komentari beberapa hal ya. Yang pertama soalan apresiasi terhadap usulannya saya kira iya, terlepas dari tidak semuanya saya setujui. Yang kedua
bahwa apakah ini soalan like or dislike, saya tidak ingin masuk ke situ. Yang ketiga, apakah ini soalan memperbaiki atau memperkeruh bangsa, saya juga tidak ingin masuk ke situ karena lebih bersifat post factum barangkali. Yang keempat begini, ini yang paling penting. Yang keempat kan kita semua paham ya bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Tetapi kan kalau kita baca, tidak boleh membaca hanya sekedar pasal 3 Undang-Undang Dasar. Kita harus juga baca pasal 7A dan 7B. Jadi untuk memberhentikan presiden itu ada dua hal yang harus dibicarakan. Yang pertama adalah syaratnya, kenapa dia diberhentikan, dan yang kedua adalah tata caranya atau mekanisme penegakannya. Kalau kita bicara soal syarat memberhentikan presiden, selain karena tadi disampaikan oleh Pak Doli soal meninggal dan lain-lain sebagainya, syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3. Yang pertama soalan diberhentikan karena alasan administrasi. Misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua syarat yang lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana. Misalnya bribes, menerima suap dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara melalui mekanismenya kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR menyampaikan hak menyatakan pendapatnya, lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak, baru kemudian dibawa ke MPR untuk memutuskan di ujungnya. Nah, maka saya kira kalau memang ada itikat, saya juga termasuk yang mengatakan Gibran naik melalui proses yang tidak benar ya, jelas itu. Saya kira saya setuju dengan tulisan Tempo bahwa ini anak haram konstitusi, saya kira clear. Cuman kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya harus kita berbasis pada konstitusional. Karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks pupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Saya ingin mengatakan begini, bahwa ada pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi, karena menurut saya itu tidak akan mengakhiri, tidak akan membanggakan sebagai sebuah proses konstitusional. Tapi kalau Anda melihat, Mas Uceng, ada pelanggaran nggak yang dilakukan Mas Gibran selama menjabat belum 1 tahun ini? Kalau pelanggaran dalam 1 tahun ini kan kita pasti membutuhkan sesuatu yang lebih bersifat data yang jelas dan lengkap. Saya kira kalau apa yang pernah dilakukan dan sangat mungkin dimasukkan dalam impeachment articles, ya itu yang 3 saya sebutkan tadi. Misalnya perbuatan tercela, ya silahkan ya. Apakah nanti perdebatannya begini? Apakah impeachment itu harus ketika dia menjabat, dia melakukan kesalahan baru bisa dijatuhkan? Saya kira itu perdebatan yang berbeda. Kita ingat Wapres Budiono itu dimulai hak menyatakan pendapatnya ketika tahun 2009, itu malah ketika dia bukan menjadi Wapres, dia menjadi Gubernur Bank Indonesia kala itu. Dia melakukan kesalahan, dituduh ya, melakukan kesalahan dalam kasus Bank Senturi, bukan ketika menjadi Wapres. Artinya apakah pelanggarannya itu harus dalam masa jabatannya?
ataukah pelanggarannya dilakukan ya sebagai alasan untuk impeachment articles, itu satu perbedaan perdebatan tersendiri. Oke. Tapi menurut saya paling mula yang harus dilakukan adalah jangan merusak konstitusinya. Silahkan melalui proses yang di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan kalau mau memberhentikan presiden dan wakil presiden, MPR akan melakukannya sepanjang itu disesuaikan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Maka pasal 7A dan 7B itu harus dibaca dalam konteks yang sama dengan pasal 3. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan mulainya dari DPR terkait dengan usulan misalnya ingin mencopot wakil presiden. Sejauh ini bagaimana dari DPR menanggapinya? Mungkin dari Bang Doli sendiri seperti apa? Iya, saya kira saya mau meng-underline dulu ya bahwa kalaupun kita punya pandangan yang terhadap sesuatu yang inkonstitusional, maka kemudian kita harus menyelesaikannya tidak dengan cara inkonstitusional, tapi dengan cara yang konstitusional. Itu yang saya kira prinsip yang harus kita pegang dulu. Nah, yang kedua, kalau kemudian tadi kita melihat seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zainal ya, di Undang-Undang Dasar kita itu punya alasan, punya syarat, punya cara yang saya kira itu panjang prosesnya gitu ya. Nah, kalau kemudian diserahkan kepada DPR, itu yang saya tadi katakan. Kita saat ini sedang berkonsentrasi membantu pemerintah untuk bagaimana supaya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Nah, kalau kemudian nanti kita menambah energi kita ya untuk hal yang tadi misalnya harus dibuktikan